warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton setia CNN Indonesia. Kami hadir di hadapan Anda untuk membawakan edisi Kamis 23 September 2021 dengan membawakan berita yang terbaru, terhangat, dan teraktual. Dengan saya, Nadia Kaukap, liputan pertama. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Nadia Kaukap di CNN Indonesia hari ini. Pandemi tidak hanya memicu krisis kesehatan, tapi juga buruknya sektor ekonomi. Tekanan sosial ekonomi yang menimpa para pencari nafkah pada gilirannya menjadi pemicu meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Berbagai jenis kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi edukasi orang tua, ya, dipicu lagi kalau dalam kondisi tertekan, stres, dan tentunya di dalam masa pandemi ini lebih lagi tingginya stresnya karena banyak orang tua, terutama dari kelompok ekonomi berpendapatan rendah, ya, itu memang stresnya lebih tinggi karena serba kesulitan secara ekonomi. Nah, ini biasanya karena tidak sabaran, karena stres. Dengan mudahnya anaknya itu menjadi sasaran. Kedua, pada masa pandemi ini juga kan anak-anak dan orang tua, ya, semua berkumpul di rumah karena policy work from home, school from home, dan ini bisa menimbulkan kejenuhan. Survei KPAI sepanjang 2020 mencatat anak-anak dari 29,4 juta keluarga yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja ataupun pengurangan jam kerja karena pandemi sudah atau berpotensi mengalami kekerasan fisik. Data KPAI menyebut 23% anak pernah dicubit, 10% mengalami pemukulan, dan 9% diantaranya dijewer oleh orang tua. Laporan sejumlah lembaga juga menguak fakta lain yang tidak kalah menyesakan. Kekerasan seksual menjadi kasus kekerasan yang paling sering terjadi pada anak. Dari 2019 misalnya 11.057 kasus kekerasan dengan anak korban kekerasan seksual itu 6.454. Di 2020 misalnya dari 11.278 kasus itu ada 6.980 anak, ya. Di 2021 sampai September misalnya 8.025 kasus kekerasan, 4.754 diantaranya adalah korban kekerasan seksual. Komnas Perlindungan Anak pun mencatat fenomena yang sama antara Maret 2020 hingga Juli 2021. Dari 2.726 kasus kekerasan yang dilaporkan, 52% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Isu ini pun mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Pemerintahan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun mengaku terus berupaya keras menekan potensi kekerasan pada anak dengan sejumlah instrumen kebijakan. PP 70 2020, kemudian di 2021 Pak Presiden juga mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan perlindungan khusus bagi anak, gitu, ya. Di situ upaya-upaya setiap detail terkait dengan perlindungan khusus anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk korban kejahatan seksual itu, kementerian lembaganya yang melakukan siapa, misalnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota melakukan sinergi bersama, termasuk juga melalui berbagai macam sinergi dengan kementerian lembaga lain, ya, misalnya melalui kerjasama untuk membangun model desa ramah perempuan dan peduli anak di tingkat desa. Kekerasan sekecil apapun terhadap kelompok rentan seperti anak jelas tidak bisa ditoleransi. Pembiaran atas eksploitasi relasi kuasa ini jelas bisa berdampak buruk terhadap kondisi anak di masa yang akan datang. Dampak selain dampak fisik, ada dampak psikis, dan anak itu mungkin mengalami depresi, atau dia mungkin jadi gampang tersinggung, ya, atau jadi menyendiri dan sebagainya. Dan ini tentu mempengaruhi tumbuh kembang dia, termasuk juga kemampuan dia belajar. Nah, tapi tidak juga
tutup kemungkinan, dan banyak juga memang studi menunjukkan pelaku kekerasan terhadap anak atau terhadap perempuan itu adalah sebagian memang pernah mengalami kekerasan juga. Di tengah kondisi dunia yang serba tidak pasti, anak adalah pekerjaan rumah yang sangat berat. Kerja bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mendeteksi responsif terhadap problem sosial ini mutlak dibutuhkan untuk melindungi 84,4 juta anak Indonesia. Karena melindungi mereka, menjaga hak-hak mereka berarti menjaga masa depan mereka. Demikian pemirsa info hari ini, saya Nadia Koka pamit undurkan diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.